laporan keuangan syariah atau PSAK. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPPL-KBS pada tahun 2002. KDPPL-KBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPL-KS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kerangka dasar dan laporan keuangan. Tujuan kerangka dasar: 1. Menyusun standar akuntansi. 2. Penyusun laporan keuangan. 3. Auditor. 4. Para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. 1. Meningkatkan kepatuhan kepada prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi mengenal tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana. Bentuk laporan keuangan. 1. Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. 2. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset, atau kas. 4. Informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Konsep dasar akuntansi menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan pemikir Islam. Di sini kami memaparkan 5 konsep dasar akuntansi, yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua yaitu tujuan memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga yaitu tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan dan judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat yaitu tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi. Dan yang terakhir yaitu penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Bentuk laporan keuangan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. 1. Laporan perubahan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan perubahan dana investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. 1. Pemegang saham. 2. Pemegang investasi. 3. Pemilik dana. 4. Pemilik dana tabungan. 5. Pihak yang melakukan transaksi bisnis. 6. Pengelola zakat. 7. Pihak yang mengatur. Syarat laporan keuangan. 1. Relevan. 2. Dapat diandalkan. 3. Dapat dibandingkan. 4. Konsisten. 5. Dapat dimengerti. Kesimpulan, akuntansi dikembangkan untuk mendukung ekonomi dengan mengikuti paradigma dari sistem ekonominya. Jadi, akuntansi memerlukan kerangka dasar untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak terkecuali dalam akuntansi syariah. Ada beberapa macam dasar kerangka akuntansi yaitu keuangan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.